Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Hafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal untuk persiapan menghadapi tes substansi PPG yang tinggal menghitung hari ya. Nah, kembali saya membahas soal-soal tentang numerasi yang berhubungan dengan aljabar. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, sebelum saya bahaskan soalnya teman-teman, saya sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tentor ini ya. Dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan segala urusan kalian senantiasa diberikan kemudahan. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Jadi sebenarnya nomor 7 ini merupakan lanjutan dari video part 10 ya teman-teman. Oke, tapi tidak apa-apa karena ini kan soalnya lain, beda lagi. Oke, nah di sini soalnya gunakan informasi berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 7 sampai 8. Dua nomor ya untuk teks ini. Pilihlah satu jawaban yang benar. Jadi ini pilihan ganda biasa. Diperhatikan dulu. Pak Danu adalah seorang petani. Ia memiliki sawah untuk menanam berbagai macam komoditi pangan. Sawah tersebut adalah sumber kehidupan bagi Pak Danu dan keluarganya. Sawah Pak Danu itu berbentuk persegi panjang. Saya langsung visualisasikan ya, saya langsung gambar ya. Oke, pelan-pelan saja. Oke, seperti ini. Baik. Nah, dengan panjang sawah 180 meter lebih panjang dari lebarnya. Jadi kalau misalkan ini adalah lebarnya, maka ini adalah panjangnya, yang dituliskan adalah 180 tambah L. Oke, sepakat ya teman-teman? 180 lebih panjang dari lebarnya ya. Luas sawah Pak Danu tidak lebih, maksudnya kalau tidak lebih itu berarti tidak lebih dari 4.000, berarti 4.000 ke bawah atau kurang dari 4.000 seperti ini. Oke, bisa? Ya. Nah, kita stop dulu ya di sini, atau kalau mau langsung baca silakan. Pada saat musim tanam tiba, sebagian dari sawah tersebut ditanami padi seluas 1000 meter persegi dengan lebar area tanaman padi. Lebar area yang ditanami ini sama dengan lebarnya sawah. Oke. Nah, yang pertama dulu. Bila L menyatakan lebar sawah Pak Danu, maka pertidaksamaan kuadrat yang sesuai adalah, tentunya teman-teman bisa kita langsung coret yang salah. Ini langsung salah ya. Karena kan tandanya kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya di sini. Berarti ini salah, ini juga salah. Tinggal tersisa A atau D. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok. Luasnya kan diketahui kurang dari 4.000. Oke? Apa rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Panjangnya adalah yang ini, 180 tambah L dikali L kurang dari 4.000. Nah, sekarang kita obok-obok ini, kali masuk 180 dikali L, 180 L ditambah dengan L kali L kuadrat. Nah, sudah mulai muncul soalnya teman-teman. Oke. Nah, ada tidak? Oh, belum ada. Ini dipindah ruaskan ke kiri. Jadinya ini dikasih ke depan ya. L kuadrat ditambah dengan 180 L kurang dari 4.000 kurang dari sama dengan 0. Kenapa double 0 saya tulis? Aduh, gimana sih? Di sini 0. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Bisa ya, teman-teman? Oke, lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini ditanyakan panjang area tanam yang diperlukan oleh Pak Danu. Tadi itu kan ada yang ditanami padi seluas, saya back dulu ya, seluas 1000 meter persegi. Ya, dengan lebar area tanam itu sama dengan lebarnya sawah. Jadi kalau begitu teman-teman, kita cari terlebih dahulu berapa lebarnya sawahnya Pak Danu. Dari mana kita bisa obok-obok? Ya, bisa ambil dari sini.
yang di bawah. Saya tulis ulang dulu ya. Berapa tadi teman-teman? Coba didikte, yaitu L kuadrat, apalagi tambah 180L kurang dari 4000. Nah, tanda kurang dari sama dengannya itu bisa kita ubah menjadi tanda kurang dari sama dengannya ya, bisa kita ubah menjadi tanda sama dengan 0 saja. Nah, kita faktorkan ini. Oke, bagaimana faktornya ini? Cari dua bilangan, kalau dijumlahkan dapat 180, terus kalau dikalikan dapatnya minus 4000. Maka bilangan yang memenuhi adalah minus 20 dengan 200 ya, atau 200 dengan minus 20. Sudah betul ya? 200 kurang 20 180, 200 kali minus 20 itu minus 4000. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke sini minus 20. Ini positif 200. Ini kita dapat L-nya sama dengan 20. Ini kita dapat L-nya sama dengan minus 200. Minus 200 ini tidak memenuhi. Ya, kenapa tidak memenuhi yang minusnya? Kenapa tidak boleh? Kenapa? Karena kita tidak boleh berpikiran negatif. Nah, tadi kan diketahui luas yang ditanami padi itu adalah 1000. Ya, berarti untuk menghitung panjangnya itu 1000 per 20. Kenapa dibagi, Kakak? Karena luas yang ditanami padi itu kan dikatakan 1000. Terus lebarnya itu adalah 20. Untuk menentukan panjangnya ini kan tinggal dibagi, karena kan panjang kali lebar itu kan luas persegi panjang. Jadi 1000 bagi 20 dapatnya 50. Jawabannya D. Oke? Ya, bisa. Next. Nomor 9. Wah, soalnya panjang banget. Ya, gunakan informasi berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 9 sampai 10. Pilihlah satu jawaban yang benar. Saya tidak mau nggak usah baca ini ya. Silakan teman-teman kalau mau baca. Saya langsung mau di sini saja supaya menghemat waktu. Ya. Di kantin sekolah, Marni menitipkan dagangan kue donat dan kue pisang. Setiap hari dengan modal total 120.000, modalnya 120.000. Marni itu membeli 1000 untuk tiap kue donat, ya, dan 2000 untuk setiap kue pisang kepada salah satu produsen kue tersebut. Ya, lanjut dulu ya. Dengan mengambil laba 1000 untuk setiap kue, Marni memperoleh pendapatan 192.000. Ya, kira-kira teman-teman, ini soal tentang apa? Iya, benar ya. Ini soal tentang SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel yang dikerja pakai eliminasi substitusi. Substitusi bukan substitusi ya, susi. Bila X menyatakan banyaknya kue donat dan Y menyatakan banyaknya kue pisang, pertanyaannya siapakah nama penjualnya? Oh, bukan. Maka persamaan yang sesuai dengan informasi di atas adalah berapa? Oke. Nah, sekarang tinggal kita yang pertama di sini dulu. 1000 kue donat. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. 1000 donat, ya. Dosa deh saya pakai XY. Ya, ditambah dengan 2000 pisang sama dengan 120.000. Oke. Nah, apakah sudah ada jawabannya untuk ini? Tidak ada. Nah, di sini kan dikatakan labanya itu 1000 setiap kue. Kalau berarti ditambah semua ini masing-masing 1000. Jadi 1000 tambah 1000 itu 2000 donat ditambah dengan 2000 ditambah 1000, 3000. Keuntungannya mendapatkan 192.000. Pendapatannya maksudnya. Jadi yang ada di sini adalah E. Oke, bisa ya. Next. Nomor 10. Pertanyaannya, berapa banyaknya kue yang dibeli oleh Marni? Ya, kita tulis ulang dulu ya yang tadi, teman-teman. Tadi itu persamaannya lah 1000 donat ditambah dengan 2000 pisang sama dengan 120.000.
ya. Saya back dulu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian pertemuan yang satunya adalah 2000 donat ditambah dengan 3000 pisang sama dengan 192.000. Nah, untuk memudahkan perhitungan teman-teman, kita bisa coret nolnya dulu ya. Bisa kah begitu? Ya bisa lah. Bisa ya. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi. Saya rapikan dulu ya teman-teman, supaya lebih gampang dilihat. Ini sekarang 1D ditambah dengan ini 2P sama dengan ini 120. Ini 2D ditambah dengan 3P sama dengan 192. Nah, sekarang tinggal kita eliminasi yang mana kita mau hilangkan. Bisa D-nya yang dihilangkan. Di sini 2. Di sini kan ada 1 ya. Oke. Kita kali 2 semua, berarti D dikali 2, 2D ditambah dengan 2 dikali 2, 4P 120 dikali 2 itu berarti 240. Ini dikali 1 semua, berarti 2D ditambah dengan 3P sama dengan 192. Nah, sekarang kita perkurangkan. Saya ganti cinta dulu. Ini kita coret manja. Jadinya oke, 4P dikurangi 3P itu 1P. 240 dikurangi 192 itu dapatnya 48. Jadi pisannya itu 48. Oh, belum ada ya. Oke, kita masukkan ke salah satu persamaan. Bisa kita masukkan ke sini untuk menentukan donatnya. Jadi D tambah dengan 2 kali P nya diganti 48 sama dengan 120. D ditambah dengan 2 kali 48 itu 96. Itu D nya sama dengan 120 dikurangi 96 ya, pindah ruas ke kanan. Jadi D nya dapat 120 dikurangi 96 itu dapatnya 24. Jadi jawabannya adalah ini 48 setara dengan kalau ini kan setara dengan 2 lusin ya, berarti 2 lusin donat. Nah, ini oke, ini kalau dibagi 12 ya, 1 lusin kan 12. 48 dibagi 12 itu berarti 4 lusin pisang. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, next ya. Untuk ini gunakan informasi berikut untuk menjawab soal pilihan ganda nomor 11 sampai 14. Pilihlah lebih dari 1 jawaban yang benar. Pilihlah lebih dari 1 jawaban yang benar, berarti ini pilihan ganda kompleks ya. Pada sebuah survei pasar, harga suatu barang diperoleh harga permintaan F. Ini saja yang kalian tandai. Ini seperti yang tadi ya. Abaikan saja ini ya, tidak usah, maaf. Abaikan saja ini. Ya, ini kan triknya begitu. Abaikan saja yang panjang-panjang begitu. Harga permintaan F dan harga penawaran adalah G. Langsung ke soal hasilnya. Ini bagus kan kalau begini ya, tidak panjang lebar ini. Nah, nomor 11 diperhatikan. Pilihlah pernyataan yang benar sesuai informasi di atas. Saya back dulu ya, sebentar sekali. Jadi F ini adalah fungsi permintaan. Saya ulangi, F adalah fungsi permintaan, G adalah fungsi penawaran. Ini tidak usah. Oke, kita jadi F ini apa tadi teman-teman? F itu adalah fungsi permintaan ya. Mana cintanya ini? Ya, ini adalah fungsi permintaan. Nah, kemudian kalau G ini adalah fungsi penawaran. Nah, ini adalah fungsi kuadrat ya, teman-teman. Saya ingatkan kembali. Ini sebenarnya lama sekali nih materinya ya. Dia ada di materi kalau SMP kelas 3 SMP, kalau SMA kelas 1 SMA. Nah,
fungsi kuadrat itu teman-teman saya jelaskan sedikit ya, pengantarnya dulu sedikit sekali. Jadi fungsi kuadrat itu kan berbentuk parabola menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Nah, dia mempunyai ciri-ciri seperti ini. Sama saja ya sebenarnya teman-teman. Ciri-cirinya yang terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah itu sama saja. Nah, kalau misalkan saya menggambar grafik, ya, misalkan ya saya menggambar untuk seperti ini, ya, enggak apa-apa. Saya gambar juga satu seperti ini. Nah, ini yang saya berikan tanda titik ini namanya titik puncak, ya. Jadi yang titik ini titik puncak namanya. Jadi titik puncak atau yang biasa disebut juga dengan titik balik, ya. Ini namanya titik puncak maksimum. Ini titik puncak minimum, ya. Oke. Nah, sekarang ini dulu titik balik grafik fungsi permintaan. Tunggu dulu ya. Ini kan min 1 sama saja dengan min 1,0 ya. Oke, tunggu dulu. Saya jadi grow gini teman-teman. Ini min 1,0. Ini adalah 0,1. Ini adalah 0,6. Nah, titik balik grafik fungsi permintaan adalah 0,-1. Harusnya kan min 1,0, jadi ini salah. Titik balik grafik fungsi penawaran yang ini, fungsi penawaran yang ini adalah 0,6. Ya, ini benar ya. Grafik fungsi permintaan memotong sumbu Y ini, memotong sumbu Y di 1,0. Memotong itu sama saja dengan melalui 1,0. Salah ya. Harusnya kan 0,1. Ini salah. Bagian D, grafik fungsi penawaran memotong sumbu Y di 0,6. Benar, dia melalui 0,6 yang tidak lain adalah puncaknya. Kemudian grafik fungsi permintaan memotong sumbu X di 2 titik. Ini kan fungsi permintaan. Dia tidak memotong sumbu Y di 2 titik, dia cuma 1 titik. Kecuali kalau fungsi penawaran, dia melalui titik potong sumbu X di 2 titik, yaitu di sini. Berarti ini salah. Jadi yang benarnya adalah B dengan D. Oke, lanjut. Nah, untuk soal ini teman-teman saya pending dulu ya. Saya berikan kepada kalian semua untuk coba-coba mengerjakannya. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas soal ini. Baik, sampai jumpa. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.